Nah, selamat ketemu lagi bersama saya dan juga rekan-rekan saya. Nanti akan saya perkenalkan satu persatu di podcast LPPM Unika Sugio Pranoto. Nah, saya namanya CV Abimanyu, the one and only. Rekan-rekan sekalian dari Fakultas Psikologi Unika Sugio Pranoto. Dan di sebelah saya, pura-puranya sebelahan nih ya. Padahal kita lagi di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Tapi ini supaya etok-etoknya kita ada sebelahan gitu ya. Di sebelah kiri saya ini ada Bu Maci. Halo Bu Maci. Halo Pak Abi, apa kabar? Sehat Pak? Sehat. Bu Maci sehat-sehat? Sehat. Asik. Oke, baik, luar biasa. Nah, Bu Maci ini seseorang yang berkarisma. Bapak, Ibu, rekan-rekan mahasiswa dan rekan-rekan semuanya yang ada di sini. Wah, kalau saya ingat-ingat beliau itu, wah, kalau jalan saja angin itu bisa berhenti, berhembus, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Ini mungkin salah satu pengaruh dari beliau yang punya hobinya luar biasa. Nonton film India. Nah, jadi kalau Bapak Ibu rekan-rekan semuanya di sini suka nonton film India lah, langsung aja ngobrol sama Bu Maci yang ada di sebelah saya ini. Masih suka nonton film India, Bu Maci? Masih waktu luang suka nonton film India, lumayan. Wah, luar biasa. Masih disempetin ya? Wajib. Disempetin. Asik, iya. Terima kasih Bu Maci, dan di bawahnya Bu Maci ada satu orang yang gaul, masih muda, dekat juga dengan mahasiswa. Dan ini gaul sekali. Namanya adalah Mbak Vera. Hai Mbak Vera. Halo. Hai Pak Abi. Sehat-sehat ya Mbak Vera ya. Puji Tuhan, selalu sehat. Asik. Gimana tanaman-tanamannya sudah mulai panen? Sangat subur sekali. Karena saya tidak punya tanaman berbuah. Enggak punya tanaman hias. Tanaman hias. Oh, apa nih tanaman yang sekarang ditanam nih, Mbak? Yang sekarang yang lagi viral. Yang lagi viral, yang lagi dicari atau bahkan dicuri orang ini. Hah? Wow. Apa itu, Mbak? Ya, namanya Philorette. Wah, aduh, saya nggak tahu tanaman apa. Browsing aja ya. Philorette. Iya, itu yang lumayan lah dari sisi nilai. Gitu. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Vera. Nah, nanti tak main ke rumahnya Mbak Vera ya. Tak lihat Philorette-nya kayak apa gitu. Oke, itu tadi Mbak Vera yang gaul, dekat dengan mahasiswa, dan beliau adalah tendik di Unika Sugio Pranoto. Nah, sekarang di sampingnya Mbak Vera itu ada Om, Bapak ya, manggilnya di sini tetap Bapak. Ya, boleh lah. Ada Bapak Koboi yang hobinya aneh, lain dari yang lain juga ya. Kalau tadi ada yang bertanam, ada yang Ibu Maci tadi sukanya nonton India. Kalau Bapak yang satu ini, Bapak Koboi ini sukanya adalah bowling. Olahraganya aneh, bowling ya. Bowling dan halo Pak, di bawah ya. Bowling, pingpong dan menabung ini ya. Bapak Tarigan. Halo Pak Tarigan. Halo. Ketemu lagi ya. Siap. Baru sekarang ketemunya ya. Ya pura-puranya kita udah akrab gitu loh Pak. Sudah lama kenal gitu loh. Oke, selamat bergabung Pak Tarigan, sehat-sehat selalu ya Pak. Asik, mantap. Nah, 3 orang yang luar biasa di samping dan bawah-bawah saya ini. Bapak Ibu, mereka bukan orang-orang biasa. Saya mau tanya-tanya dulu nih. Sekarang kalau Pak Tarigan, lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini Pak Tarigan? Ya, habis sibuk ngetik terus ya, biasa. Kalau saya kan selalu memperbaiki mata kuliah, materi dan sebagainya. Selalu mencari sempurna terus lah. Seperti itu. Nah, terkait sama pandemi ini kan juga harus lebih bekerja keras nih. Dan menyelesaikan dokter saya ini yang paling menghabiskan waktu. Menyelesaikan dokter. Oh, sekarang sedang ambil program dokter ya, Pak Tarigan ya? Iya. Wow, ambil program dokter, masih ngutek-ngutek mata kuliah juga. Wah, pasti sibuk sekali. Ngajar banyak mata kuliah saat ini, Pak Tarigan. Kalau sekarang kan nggak boleh ngajar ya, saya izin sekolah. Oh, izin sekolah. Bukan tugas belajar, sehingga harus poin pendidikan, penelitian dan pengabdian harus jalan semua. Tetap jalan ya Pak ya? Tetap jalan. Di sela-sela ambil program dokter tetap jalan ya? Iya, penelitian, pengabdian. Iya. Wow, oke. Wah, itu ramai banget loh Pak, berarti agendanya. Wow. Luar biasa.
Oke, Pak Tarigan. Luar biasa bener itu. Ngajar, penelitian, pendidikan, dan sekaligus saat ini juga mengambil program doktor. Luar biasa, ramai banget hidupnya ya. Oke, nah kalau di samping kirinya Pak Tarigan ini, ada Mbak Vera. Ya, Mbak Vera sekarang sibuk apa nih Mbak Vera? Kalau saya tiap hari sibuk. Sibuk apa nih? Ya, karena ini Pak Abi, nggak ada hal yang harus ditunda-tunda. Kebetulan saya itu kan ada di unit promosi dan rekrutmen mahasiswa. Ya, udah tahu sendiri bagaimana ritme pekerjaannya yang harus segera mungkin diselesaikan atau mungkin secara berkelanjutan itu terus memikirkan terobosan-terobosan baru bagaimana cara kita berpromosi sehingga siswa-siswa ini kan harus benar-benar terpikat dan akhirnya mengambil keputusan kuliah di Unika. Nah, itu kesibukannya masih terus berpromosi demi kita semua yang ada di Unika. Wow, pantesan ya Mbak Vera ini awet muda karena bergaulnya juga dengan anak-anak muda ya. Anak-anak siswa-siswa SMA gitu ya yang mereka sedang mau kuliah bingung gimana dan kemudian ada Mbak Vera yang hadir untuk mereka gitu ya. Wow, pantesan. Dari pertama saya kenal Mbak Vera sampai saat ini sudah berapa tahun ya? Udah lama banget. Wajahnya ya awet begitu aja gitu ya. Makanya harus gaulnya sama anak-anak muda, anak-anak ini milenial. Betul. Dan tumbuhan, mungkin itu ya. Sama anak muda dan tumbuhan. Oke, baik. Nah, kalau di samping saya ini, ada Bu Maci. Bu Maci sekarang sibuknya apa nih, Bu Maci? Satu dulu Pak Abi. Tadi kayaknya kok Mbak Vera aja yang awet muda. Kita yang paling muda dibilang awet muda ya Pak Tar. Kita juga ya. Pilih kasih. Kita itu terkriminalisasi. Tua itu anugerah loh. Kasihan sebenarnya Mbak Vera ini nggak bisa tua-tua ini kan gaulnya sama anak muda terus. Luar biasa untuk Pak Tarigan dan Bu Maci ini. Wah, ini anugerahi kesempatan untuk tua itu. Wong sekarang aja kalau di psikologi saya ini ambil fokus tentang lansia loh. Wah, karena itu berarti ya. Pak Tarigan biasa deh tuh. Ya, orang psikologi terus cari-cari alasannya kayak gitu ya. Oke, Pak Abi. Oke, Pak Abi. Jadi saat ini saya sedang menjadi dekan di Fakultas Hukum dan Komunikasi. Ya, kebetulan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika itu punya 3 program studi ilmu hukum S1, kemudian program studi ilmu komunikasi S1 juga, dan program magister hukum kesehatan. Doakan saja mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa buka program doktor ilmu hukum. Mudah-mudahan ya. Kita amin. Menanti-nanti itu juga. Amin. Amin Pak Tarigan, Mbak Vera. Amin selalu. Luar biasa. Ini adalah momentum yang menurut saya banyak orang yang pusing ya di zaman saat ini, di zaman banyak orang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, dengan tuntutan yang baru, dengan dunia yang bahkan baru begitu. Tapi saat ini, ternyata Bapak Ibu dari obrolan perkenalan kita yang singkat ini, saya tahu bahwa Bapak Ibu masih menangkap satu spirit yang luar biasa untuk maju. Saat ini saya bersama dengan ada Pak Tarigan selaku dosen, lalu kemudian juga ada Mbak Vera selaku tendik, lalu kemudian juga ada Bu Maci selaku dekan, dan mereka nampaknya saat ini kok senyum-senyum aja, tegar-tegar saja, dan bahkan masih ekspansif ya, masih mau berkembang begitu. Bahkan Pak Tarigan ini masih doktoral ya, masih mau untuk ngambil program doktoral. Meskipun saya sudah tua loh, meskipun saya sudah cukup masuk dalam 57-an tahun loh, tapi saya berani untuk itu. 57 tahun? Loh, tadi sekilas sepertinya masih 32-an. Ternyata 57. Kalau mau 17 tahun. Oke. Iya, ini kan masa yang nggak gampang. Ini adalah hal yang bikin pusing. Sesuatu yang perubahan itu kan nggak enak ya. Dan lalu kemudian ya kalau bahasa Jawanya kita pasti ngerasa pusing, mumet, cekot-cekot gitu kan. Nah, tapi kok masih pada semangat ya. Tapi saya mau tanya dulu tentang hal cekot-cekotnya. Emang nggak pada cekot-cekot nih? Emang nggak pada pusing? Emang nggak pada capek, nggak pada bingung menghadapi satu hal yang berbeda, yang berubah ini? Nah, saya mau tanya dulu nih,
pada Mbak Vera dulu kali ini ya. Mbak Vera, apalagi yang menghadapi anak-anak muda dengan kebiasaan yang lain, yang baru, begitu gimana? Kalau dari Mbak Vera sendiri, emang nggak pusing? Emang nggak cekot-cekot di tantangan saat ini, Mbak Vera? Banget, cekot-cekot banget gitu. Oh ya? Ya, apalagi itu masa perubahan ketika pandemi itu melanda hampir semua penjuru dunia gitu, di mana sebelumnya promosi itu persentase terbesar itu adalah kunjungan langsung ke sekolah begitu. Oke, program dulu kayak gitu ya? Iya, betul. Kemudian kan harus berganti metode, semua dilakukan online. Kita harus berkenalan dengan media-media platform yang begitu banyaknya, dan jujur ketika pertama mengenal media platform itu saya bingung gitu. Saya bingung gitu kan, cekot-cekot. Aduh, ini gimana caranya, seperti share screen begitu kan. Belum lagi ketika sudah waktu presentasi ada siswa yang iseng coret-coret itu di layar. Oh iya. Dan yang paling terkesan itu ketika kemarin ada expo virtual juga yang diselenggarakan komunitas BK gitu kan. Jadi dari berbagai perguruan tinggi mendatangkan juga siswa-siswi dari sekolah-sekolah itu yang kemudian di breakout. Nah, karena mungkin ketidakpahaman dari perwakilan universitas, dia nggak tahu ngeklik bagian apa yang kemudian ambiar semua masuk ke main room ya, masuk ke main room, kemudian dikembalikan lagi oleh panitia gitu kan, kembalikan panitia. Nah, itu yang kemudian kita lihat hasilnya. Begitu sudah kembali lagi ke room, udah nggak ada siswa yang waduh itu. Jadi terus ini gimana, saya harus melanjutkan untuk mengabarkan kabar baik tentang Unika. Itu yang menjadi pengalaman paling kemarin cekot-cekot itu. Wow, gitu. Jadi memang perubahan teknologi ini nggak gampang ya bagi kita maupun teman-teman di sekitar kita ya. Ada beberapa hal seperti tadi yang Mbak Vera katakan gitu. Tapi Mbak Vera, aku mau tanya satu hal lagi nih. Di Mbak Vera sendiri atau di timnya Mbak Vera, di teman-teman teknik Mbak Vera, gejala apa sih yang sering muncul kecuali pusing, cekot-cekot? Apakah ada hal lain yang muncul di masa-masa perubahan ini, masa-masa sementara yang banyak orang merasa pusing atau berat ini, Mbak Vera? Ya, itu saja kemampuan istilahnya digital skill-nya itu yang sama sekali dari tim promosi yang ada itu kan kita nggak punya basic ya ketika mengenal awal media-media online itu yang masih kami terus belajar hingga saat ini. Jadi awalnya nggak punya basic ya, dan sekarang terus mau belajar terus begitu ya. Nah itu, dan itu yang kemudian yang menjadi prinsip kami di tim promosi ya, dengan keadaan yang memaksa kita untuk terpaksa melakukan perubahan itu, kemudian kita menjadi terbiasa, dan karena ketekunan kita itu kan terus menjadi bisa, dan hasilnya luar biasa untuk Unika. Wow, jadi semangatnya muda sekali nih. Jadi ada ketekunan ya yang terus-menerus dipancarkan dalam satu tim begitu, sehingga ya meskipun nggak ada basic, jalani aja sambil terus belajar. Semangatnya gitu ya Mbak Vera ya. Luar biasa Mbak Vera. Nah, sekarang aku juga mau ngobrol sama Pak Detarigan, Pak Detarigan. Oh, siap. Pak Detarigan ini. Oke, Pak Detarigan, kalau Pak Detarigan gimana nih dalam masa perubahan ini, apa sih yang jadi cekot-cekotnya, yang jadi hal yang nggak enak dalam keseharian Pak Detarigan? Oh, pasti banyak. Pasti banyak dan super cekot-cekot. Oh, apa itu Pak Di? Ini, karena segalanya kan berubah ya. Iya. Ya, artinya di sini kita itu kehilangan kebiasaan sehari-hari. Hilang dalam beberapa detik ya. Pada saat bulan Maret masuk dan harus menjadi seluruhnya online, kehilangan kebiasaan kita untuk datang ke kampus, kebiasaan kita datang ke kelas, kebiasaan kita membimbing dengan mahasiswa, bisa menunjuk tangannya, bisa ikut orek-orek, bisa ketawa bareng dan sebagainya, itu hilang sama sekali. Yang ada adalah diwakili oleh benda yang namanya laptop atau monitor dengan wajah 2 dimensi loh itu. Iya. Kalau kita datang ke kelas itu kan 3 dimensi semua. Ya, bisa macam-macam, bisa berkeliling dan sebagainya. Kita nggak bisa berkeliling. Dodok wae ning kursi kan gitu ya. Ya, mahasiswa juga seperti itu. Itu kehilangan pertama yang saya rasakan.
kehilangan full contact body. Nah, itu yang paling yang real ya. Nah, kemudian yang kedua itu persoalan yang paling mengerikan pada saat menggunakan virtual atau daring itu adalah apa? Internet. Gimana tuh? Kehilangan putus gitu ya. Diputus terus. Wah, itu kan stres itu ya. Wah, itu pertama kali loh ya. Itu pertama kali kan kita stres juga, putus lagi, putus nyambung. Jadi jaringannya ya Pak De ya, yang nggak stabil. Ya, dulu nih. Ya, kalau sekarang sudah enggak, itu sudah terselesaikan. Kemudian yang paling parah untuk saya adalah ganti laptop terpaksa. Ganti laptop. Wah, itu sebenarnya pengen belanja laptop baru aja itu pasti itu. Serius, saya sudah beli, tapi karena masih pakai Atom ya, prosesornya Atom. Itu kan kalau misalnya internet biasa nggak masalah, searching. Tapi kok masuk Zoom, udah putus-putus suaranya. Terpaksa ganti laptop lah, ya sudah nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini tentunya di dalam konteks pembelajaran, saya di arsitektur ya, di Fakultas Arsitektur dan Desain, itu konteks pembelajarannya beda. Karena apa? Ada studio. Studio itu tatap muka menjadi penting banget. Sekarang susah. Ngomong di laptop itu ya, itu nanti gambar yang bentuknya keluar itu bingung kan? Teman-teman nggak tunjuk ini salah, sebaiknya begini, ikut diorek-orek kan? Sekarang enggak, itu bentuknya yang itu ya warnanya, yang mana Pak? Yang itu, yang mana? Itu! Langsung stres. Langsung itu masa nggak tahu sih kayak gitu ya. Nah itu. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang real menjadi non-real atau virtual merubah cara pandang kita. Ya apalagi memang ini ya praktikum ya kalau di tempatnya Pak De Tarigan itu ya. Laboratorium, studio itu kan juga gitu ya. Banyak yang padahal itu mata kuliah utama dari arsitektur adalah desain itu di studio. Itu yang paling penting itu. Backbone-nya di situ, tapi kalau misalnya backbone-nya ini tidak bisa terselesaikan, yang kasihan kan mahasiswa kan. Betul. Ceritanya gitu. Wow. Saya baru mikir gimana caranya bisa terselesaikan nih. Baru mikir caranya gimana. Wow. Ya, jadi kita harus seperti Pak sama Bu Vera ya, belajar kembali. Ya, belajar kembali dari nol lagi gitu kan, meskipun dulu pengetahuan dan sebagainya udah, tapi caranya kan beda gitu kan. Artinya apa? Supaya mahasiswa juga tertarik. Ya, jangan masuk dalam Zoom tapi mic-nya off, kameranya off, dipanggil nggak ada gitu. Hilang. Iya. Saya selalu ngomong, wah saya berbicara dengan hantu nih gitu kan. Jadi ada hal-hal yang memang harus total baru begitu ya untuk menghadapi tuntutan saat ini ya, dan belajar merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan. Menarik sekali. Wow, tantangannya kalau tadi Mbak Vera dari Tendik, ini Pak Tarigan itu dari dosen. Nah, sekarang dari Bu Maci. Nah, Bu Maci ini seorang leader, pemimpin. Beliau ini kan dekan ya, selaku dekan. Nah, kalau Ibu Maci bagaimana nih, cekat-cekotnya gimana nih? Tentu saja kalau di level leader beda lagi nih cekat-cekotnya. Gimana Bu Maci? Ya, baik. Saya juga kebetulan jadi pimpinan di fakultas, tapi juga jadi dosen. Jadi apa yang dirasakan oleh Pak Tarigan itu juga sebenarnya saya rasakan gitu ya. Hanya kalau dari perspektif pimpinan mungkin gini, tidak hanya saat pandemi ya, sebenarnya dalam kondisi normal pun tantangan untuk memimpin sebuah unit di perguruan tinggi itu cukup banyak. Yang pertama, jadi pimpinan di fakultas. Yang dipimpin semua orang pintar, orang pandai, doktor, master, ya, sehingga untuk menjawab sebuah masalah itu kadang-kadang kita mendapat masukan berbagai pendapat, berbagai perspektif, gitu, ya. Kesulitannya semua punya kelebihan, kelemahannya sendiri-sendiri, dan memilih gitu ya, memilih mana yang kira-kira akan diterapkan dan sebagainya itu juga perlu mendengarkan banyak pihak lah. Kita perlu kompromi ya, sehingga hasilnya bisa optimal. Ya, tentu saja tidak bisa memuaskan semua pihak, tapi bisa optimal. Ya. Dan tentu saja perlu ketahanan tersendiri sebenarnya untuk mendengarkan ya,
kesabaran mendengarkan saran dari rekan, ya, ketabahan juga untuk mendengarkan kritik dan sebagainya. Namun terus terang aja itu dalam kondisi normal, ya, dalam kondisi normal. Namun setelah pandemi ya, atau mulainya kerja digital atau kerja online ini, wah itu memang situasinya cekot-cekot itu mungkin tidak hanya dialami oleh saya sendiri ya, semua rekan-rekan pimpinan mungkin di Unika juga mengalami hal yang sama gitu ya. Yang dulu sama seperti Pak Tar tadi bilang, tiba-tiba bulan Maret itu PSBB ya, lockdown, PSBB lah ya, PSBB. Nggak ada orang di kampus. Struktural harus masuk. Kan kita tetap masuk setiap hari gitu ya. Kemudian bagaimana harus berkomunikasi, berbagi kerja, ya toh dengan teman-teman yang lain itu menjadi tantangan yang utama itu ya. Biasanya banyak orang yang bisa bantu, tiba-tiba yang bantu jadi terbatas karena semua kerja di rumah dan cukup lama waktu itu ya, cukup lama. Sehingga ya mau nggak mau ya itu ya caranya gimana komunikasi dan sebagainya. Kemudian untuk mengajar online juga di awal pandemik ada tantangan juga untuk pimpinan. Ya, tantangannya adalah misalnya gini, tadi sinyalnya hilang ya, apa tiba-tiba putus gitu dari kampus. Itu kan semuanya masuknya kan ke kami punya WAG begitu ya. Itu kan masuknya ke pimpinannya ini gimana ya. Wah kami sendiri juga karena tidak paham juga itu ya, jadi juga bingung sendiri. Untuk diri sendiri aja bingung, masih harus ngurusin tim ya. Masih harus ngurusin timnya. Iya, yang lain. Ya, jadi tantangan utamanya adalah masalah literasi kalau itu ya, literasi teknologi informasi dan sebagainya. Nah, itu tidak hanya mahasiswanya yang bingung, dosennya bingung, tenaga kependidikannya bingung ya. Plegu harus setting video conference ya, tiba-tiba bimbingan skripsi berubah, tadinya tinggal coret-coret kertas begitu tiba-tiba harus via Delta ya, caranya gimana ya, surat semua secara online, dan itu terus terang tadi ya harus duduk, kalau Pak Tarigan mata itu juga cukup lelah. Gitu. Karena harus lihat monitor dan sebagainya. Tapi ya memang untungnya ini ya, untuk perkuliahan ya, beruntung secara institusi memang Unika telah cukup siap lah dengan teknologi ini ya. Walaupun di awal itu berat untuk semua ya. Ya, dengan menggunakan Cyber Unika atau Super Cyber ini ya. Setidaknya ya, benar ya Pak Tar, setidaknya secara sistem aman. Iya, gimana Pak Tar? Bu Maci, itu wajah saya itu kemarin habis loh. Nah, wajah saya habis hilang. Karena diambil kamera terus. Ya toh? Nah, itu ketemu kamera itu diambil wajahnya kan habis. Makanya kok ini agak kecil ini Pak Tarigan, ternyata habis ini ya wajahnya. Biasanya diambil terus. Oke. Iya, jadi kita yang siap aja begitu ya. Kita yang siap aja kita masih merasakan cekot-cekotnya itu ya. Ada yang matanya sangat lelah, belum lagi badan-badan tertentu mulai terasa pegel nggak Bapak Ibu ya? Ada di sini. Boyo ya, Bu Maci, boyo ya. Pak Detarigan paling sering pegel bagian apa Pak Detarigan? Ya sama, boyo, ini tangan, semuanya pegel semua. Ya, rasanya kepengen pijet. Waduh, rasanya kepengen. Iya, memang banyak pegel-pegelnya ya. Oke. Kalau Mbak Vera, bagian mana tubuh yang paling terasa sering pegel? Paling pegel mata. Ya. Karena ngelihat presentasi online, terus lihat ini kan laptop terus rapat terus ya. Iya. Oke, jadi badan kita terasa pegel, banyak sekali tantangan. Tapi ya hari ini kita merayakan tantangan itu menjadi sebuah yang mungkin memang sudah berbeda. Di awal-awal kita yang siap aja kita masih merasa berat begitu. Tapi sesungguhnya ketika kita bisa sadar bahwa ada hal-hal negatif yang terjadi pada diri kita, itu justru baik. Itu justru menandakan bahwa kita masih sehat secara mental. Nah, bukan lalu kemudian kalau kita ditanyain, apa kabar? Baik-baik saja. Semuanya baik-baik saja. Tapi kemudian kalau saya boleh ingat-ingat tadi cerita kisah dari Bapak Ibu sekalian, bahwa ketika Bapak Ibu berani mengakui bahwa saya enggak baik-baik saja, justru kesehatan mental bisa datang dari situ.
Justru ketika kita memang lalu kemudian mengakui bahwa saya tidak baik-baik saja, kemudian tubuh kita secara psikologis selalu kemudian akan menuntun kita untuk yuk menyesuaikan diri. Dan tadi memang beberapa dari Bapak Ibu sudah sedikit menceritakan bagaimana Bapak Ibu menyesuaikan diri di tengah situasi yang nggak nyaman ini. Jadi kalau saya lihat ya, mengakui bahwa ini tidak enak, tidak menyenangkan, tidak baik-baik saja, bukan lalu kemudian menjerumuskan kita nampaknya. Tapi kemudian malah justru menimbulkan satu spirit baru bahwa ya aku nggak baik-baik saja. Dan aku harus berusaha memperbaiki diri. Nah, saya kepengen tahu nih kalau dari Pak D. Tarigan dulu nih. Pak D. Tarigan, apa hal yang Pak D. Tarigan lakukan menghadapi hal-hal yang tidak baik-baik saja tadi? Kalau Pak D. Tarigan tadi cerita tentang kebiasaan-kebiasaan lama yang hilang, yang harus diperbaiki. Belum lagi tadi yang praktikum itu harusnya ketemu, itu komunikasi yang nyaman, ini jadi nggak nyaman karena nggak bisa ketemu gitu kan. Nah, itu kan sesuatu yang nggak menyenangkan dan itu bukan hanya terjadi dalam 1-2 hari toh. 1 tahun ini bahkan gitu kan. Wah, tapi bagaimana Pak D. Tarigan bisa menyesuaikan dengan situasi semacam ini, Pak D. Tarigan? Ya, satu kata kunci. Berdamai dengan masalah. Gitu. Berdamai dengan kendala. Berdamai. Tidak perlu ditentang. Misalnya begini. Ya, misalnya tadi ya kendala infrastruktur, kemudian seringnya kalau misalnya secara real kalau misalnya memanggil mahasiswa saya gitu kan. Iya, iya. Nah, kalau ini kan kadang-kadang ada jeda. Misalnya Irwan, diam. Irwan, diam. Halo Irwan. Lama-lama semakin tinggi ya. Semakin tinggi itu. Irwan, gimana kamu? Ada gitu ya. Oke, saya gitu ya, itu beda. Malami ya. Iya. Ada jeda waktu ya, jeda waktu yang sebenarnya bukan masalah mahasiswanya juga. Karena dia di rumah, kemudian di rumah dia merasa lebih bebas, mungkin ya entah kemana sambil nonton ini kan bisa. Iya. Tapi itu menimbulkan stres, kekecewaan dan sebagainya. Tapi lama-lama berdamai. Akhirnya manggilnya ya, Irwan, halo, gimana kamu? Oh nggak ada, ya sudah saya ganti yang lain. Irwan tidur. Irwan tidur. Terus bisa ganti ke mahasiswa lain. Gojek saja dibuat dengan Gojek. Oke. Apa-apa. Saya mendapat jawaban itu dengan Gojek itu. Tidak terus kan saya orangnya termasuk gampang semacam naik darah lah. Termasuk gampang gitu ya. Tapi lama-lama ya sudah namanya berdamai seperti itu. Jadi yang awalnya itu kalau nggak dijawab itu merasa jengkel, gitu ya. Kalau sekarang malah bisa bercanda, malah bisa disepelekan. Awalnya merasa disepelekan ya. Iya. Misalnya begini, yang kedua ya, misalnya teknologi WA. Saya sudah siap bahwa mahasiswa itu kan tidak perlu hadir ke rumah. Kan WA kapan saja. Entah jam 12 malam, entah jam 1 malam, ketika saya masih bangun dan saya itu masih bisa menjawab, saya jawab. Artinya kalau tidak jawab, ya saya baru tidur, baru ngapain atau apa ada kegiatan lain. Jadi Anda nggak usah takut gitu. Daripada Anda besok lupa yang mau ditanyain, kirim aja sekarang. Kan? Ya akhirnya banyak jam saya biasa saja. Oh ya, dari besok baru dibales. Maaf ya, tadi malam tertidur, gimana gitu. Jadi juga membuka komunikasi dengan mahasiswa sampai segitunya ya Pak Tarigan. Iya, betul. Karena kan gini, kenapa budaya dulu nggak boleh datang ke rumah malam-malam atau kapan ya gitu ya? Karena kita sampai rumah kan nggak acaranya kan beda. Ya. Nah, kalau ketemu mahasiswa harus dandan. Iya. Kalau di rumah pakai celana pendek, bolong-bolong gitu ya, pakai baju, pakai ini macam kan menyesakkan jiwa gitu kan. Iya. Nah, kalau pakai WA kan nggak masalah gitu kan. Sambil kataan pendek nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa lah, itu termasuk kelebihannya. Termasuk kelebihannya. Iya. Tapi pernah nggak sih Pak D. Tarigan merasa jengkel gitu? Akhir-akhir ini masih merasa jengkel gitu? Tentang apa ya kira-kira? Tentang pengajaran, tentang sinyal atau tentang apapun? Sekarang tingkat kejengkelan mungkin hanya 5-10%. Oh, kecil sekali. Karena internet sudah mulai lancar ya. Kalau dulu kan putus-putus, sekarang udah lancar. Lancar banget. Serius. Saya selama menggunakan platform tertentu itu lancar sekali. Nggak ada lagi. Paling ya ditendang sekali nggak apa-apa. Gitu. Tapi nanti masuk lagi ya.
Enggak apa-apa. Oh ya ditendang sekali enggak apa-apa gitu ya. Dua kali ya enggak apa-apa. Dibuat santai saja. Dibuat ya, santai. Karena kalau kita marah-marah ya kepada siapa kita mengadu. Oke, mantap gitu kan. ini. Apakah pada rumput yang bergoyang kan tidak. Damai saja ya sudah. Damai saja. Oke. Pak Tarigan ini masih hobi menyanyi, Pak Tarigan? Enggak bisa nyanyi saya. Saya kasihan sama kasihan yang mendengarkan. Karena saya mengambil itu tidak dengan nada dasar C, tapi dengan nada dasar Ho. Dari kata susah gitu kan. Sering orang mengatakan Pak Tarigan, Bapak itu suaranya bagus banget. Tapi kalau lebih bagus becak we Pak. Itu kan menyek gitu saja nih. Oh alah. Iya, tapi kalau saya lihat Pak De Tarigan ini seseorang yang memang punya sense of humor yang tinggi ya. Suka bercanda begitu jadi. Oh iya. Ya itu nampaknya menolong ya untuk Pak De Tarigan sendiri untuk menghadapi sesuatu punya cara pandang yang ya mungkin lebih santai begitu ya Pak Tarigan. Iya. Okay. Rapat itu kalau nggak guyonan nggak gayeng. Oke. Iya. Ya menarik sekali ya. Saya mengenal Pak De Tarigan itu memang seseorang yang memang santai, lalu kemudian jawabannya memang serius, tapi juga punya selera humor yang asik begitu. Kenapa Pak De Tarigan ini suka saya ajak ngobrol gitu. Wah, kalau mau ajak ngobrol, ayo. Dagelan ya. Oke, nah saya mau ngobrol juga sama Bu Maci nih sekarang. Nah, Bu Maci. Ya. Bu Maci, kan tadi Bu Maci juga bercerita bahwa Bu Maci saat ini mengajar juga, artinya sebagai pengajar, sebagai dosen, tapi juga sekaligus sebagai dekan. Boleh minum ya? Oh boleh, silahkan. Boleh. Boleh. Oke. Nah, selain sebagai dosen, Ibu Maci juga sebagai dekan. Ya. Selain tantangan-tantangan yang mungkin tadi dihadapi oleh Pak Tarigan, Pak De Tarigan tadi, juga ada tantangan-tantangan tentang leadership tertentu. Komunikasi jadi berbeda. Belum lagi harus mengatur rekan-rekan satu timnya di fakultas yang mungkin pinternya sama dengan Bu Maci ya, mungkin juga lebih pintar bahkan dari Bu Maci begitu ya, banyak sekali ide begitu. Nah, itu pasti sesuatu yang bikin cekot-cekot juga, itu pasti bikin pusing juga. Tapi kemudian menariknya adalah Bu Maci sampai saat ini masih bisa bertahan. Bahkan bukan hanya bertahan, bahkan juga mengembangkan diri. Ini kan hal yang luar biasa. Nah, saya juga penasaran, seperti penasaran saya pada Pak De Tarigan tadi, kok bisa? Apa yang terjadi? Apa yang Bu Maci lakukan? Kok bisa bertahan, bahkan bisa lalu kemudian mau mengembangkan diri di masa-masa seperti ini. Apa rahasianya, Bu Maci? Baik, kalau rahasianya mungkin tadi ya sama ya, berdamai akhirnya dengan dengan situasi yang ada sekarang. Ya, terus terang aja di awal-awal dulu Pak Abi, kalau udah kondisi cekat-cekotnya udah maksimum nih, jadi udah di atas begitu. Biasanya yang pertama-tama sih ngomel-ngomel sendiri. Oke. Ya, ngomel-ngomel sendiri gitu ya. Okay. Tapi kemudian saya kadang-kadang yang batin gitu ya. Kalau bahasa orang Jawa bilang batin gitu ya. Kalau kondisi itu tuh pasti tidak hanya saya hadapi sendiri. Bukan saya sendiri yang alami begitu. Pasti semua juga mengalami hal yang sama gitu ya. Jadi itu kemudian bisa membuat hati saya lebih tenang. Ya, hati saya lebih tenang. Kemudian dia kadang-kadang relaksasi. Kadang-kadang ada satu hari saya memutuskan misalnya saya nggak mau ngapa-ngapain hari ini. Oh. Jadi saya nggak mau. Jadi ada WA mahasiswa, saya bilang saya mohon maaf hari ini saya mau istirahat, misalnya begitu, saya mau ngobrol sama anak saya dan sebagainya, misalnya begitu. Itu kalau misalnya Sabtu Minggu begitu ya. Karena gini, Sabtu aja masih kerja memang. Karena kalau benar ya Pak Tar ya, kalau misalnya kita bimbingan skripsi misalnya, bimbingan skripsi itu kan biasanya di kampus. Nah ini bimbingan skripsi nggak bisa di kampus, jadi kadang-kadang kita koreksi lewat Delta atau lewat email itu ya hari Sabtu, hari Minggu. Tapi kadang-kadang ini harus kita tinggal gitu ya. Itu secara pribadi. Tapi kalau misalnya mengatasi beberapa kondisi yang ada di fakultas, terus terang saja sih memang saya malah cukup salut sama teman-teman gitu ya. Di tengah kondisi pandemi ini, saya melihat teman-teman mulai aktif ya. Banyak yang bicara di seminar, banyak yang nulis di koran ya. Jadi produktif sekali. Kalau saya lihat itu ya. Jadi sebagai
sebagai pimpinan di unit saya dan secara keseluruhan di Unika, saya merasa bahwa ternyata kondisi pandemi ini tidak membuat teman-teman itu menjadi kecil hati, ya, malah jadi mungkin yang karena bekerja di rumah ada waktu lebih ya untuk ketika dia harus bertransportasi ke kampus dengan bekerja di rumah, dia malah bisa bekerja lebih, gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi itu menurut saya itu ada sisi positifnya, positifnya. Kemudian yang lain tentu saja secara fakultatif gitu ya, di fakultas ya yang tidak bisa itu terus ya, jadi kami panggil pelatihan, minta dari perpustakaan, dari dosen yang sudah cekap, oke ya. Jadi dari beberapa dosen milenial nih ya, dosen-dosen muda itu yang mereka biasanya lebih cepat bisa lah. Kalau masalah teknologi ya, itu ya kita belajar. Jadi saya pikir banyak sekali ya teman-teman yang dosen muda ini juga membantu rekan-rekan yang ya dalam tanda kutip buta teknologi gitu ya. Nah, sama seperti saya ya, pimpinan tapi setengah buta teknologi informasi. Ya mau nggak mau belajar. Ya, kadang-kadang ya kalau misalnya tadi berdamai udah nggak bisa, kayaknya nggak bisa apa-apa daripada saya klik sana klik sini nanti tatonya nggak malah hilang semua atau apa ya udahlah saya tinggal aja, saya tutup gitu ya, besok tanya sama yang lain. Ya itu lebih lebih ke sana ya. Jadi satu tantangan ada banyak ya, tapi kedua saya merasa bahwa teman-teman itu malah banyak berkarya. Jadi ada sisi itulah. Jadi ya itu kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Abi tentang bagaimana mengatasi diri, beradaptasi dan sebagainya. Oke, jadi menarik satu hal yang tadi di awal-awal Ibu Maci sempat sampaikan bahwa Bu Maci masih menyempatkan diri untuk me time gitu ya, untuk mengistirahatkan diri bahkan relaksasi. Padahal agendanya Bu Maci selaku dosen dan juga dekan pasti banyak banget, tapi tetap bisa ya Bu ternyata ya menyempatkan diri untuk relaksasi, untuk me time, untuk sendiri dulu, tidak mau diganggu, untuk benar-benar sendiri dan mericharge energi. Ternyata masih sempat ya Ibu Maci melakukan itu ya. Wow. Kemarin Pak Abi waktu Lebaran itu contohnya ya, biasanya sih ya setiap hari ada aja yang dipegang gitu. Tapi saya ketika Lebaran kemarin ya kebetulan libur Lebaran gitu, jadi saya diemin aja ya, paling yang penting sekali misalnya WA mahasiswa Bu apa begitu ya, tapi saya bilang ayo pada libur semua begitu ya, karena kadang-kadang memang kita butuh kok kita letakkan semua masalah kita ya toh kita saat ini saya mau memanjakan diri saya dengan saya hanya mau tidur misalnya, atau saya mau nonton film saja, atau saya mau berkebun saja, itu saya pikir sangat penting ya untuk supaya tidak meningkatkan stres ya, padahal kita butuh imun bagus kira-kira. Benar ya Pak Tar, Mbak Vera ya. Waktu jeda mengosongkan diri. Oke, tetap perlu ya kita ya waktu-waktu seperti itu ya. Wow, luar biasa karena kan banyak detox. Istilahnya detox. Karena kan banyak sekali orang yang berpikir bahwa kalau aku istirahat terus kapan ini selesainya. Tapi dari perspektif yang saya pinjam dari Bu Maci tadi, bahwa ketika kita berani berhenti sejenak, itu justru membuat kita juga setelah itu jadi lebih produktif, lebih cepat ya. Jadi karya kita lebih fresh gitu ya. Wow. Saya itu kalau kerja, kalau sudah ngantuk ya tidur. Gak usah dipaksa tidur, bangun tidur, les gitu. Jadi jangan dipaksa. Udah kalau capek istirahat dulu gitu ya. Sudah selonjor, jangan tidur di kursi. Selonjor. Oh, jadi tidur sungguh-sungguh tidur gitu ya. Apa istilahnya di psikologi apa namanya? Beta apa alfa gitu. Gelombang otak. Nah, gelombang otaknya sampai gitu. Yang rileks gitu ya. Jadi sungguh-sungguh mengizinkan diri kita untuk santai, jangan nanggung-nanggung gitu ya. Justru setelah itu kita akan lebih bisa produktif begitu ya. Betul sekali. Sudah saya coba itu. Juga orang di sini punya perspektif yang mirip. Nah, sekarang saya pengen ngobrol juga dengan Mbak Vera. Ya, Mbak Vera yang awet muda. Mbak Vera yang awet muda ini pun tadi ternyata juga
sempat ngobrol bahwa ada cekot-cekotnya juga nih, ada cekot-cekotnya juga, ada pusingnya, ada lelahnya menghadapi pandemi ini. Tapi nyatanya juga masih bertahan dan bahkan jadi orang yang tetap luar biasa. Apa sih rahasianya? Iya, pasti kalau ngikutin itu semua pasti sampai hari ini kita masih cekot-cekot banget gitu ya Pak Abi, begitu. Nah, tapi hampir sama sih seperti yang disampaikan Pak Tarigan dan juga Bu Maji gitu kan. Udahlah kita berdamai. Kalau buat saya itu ya belajar terus untuk mensyukuri semua kondisi atau keadaan yang kita hadapi saat ini begitu. Karena buat apa kita terus kemudian lama-kelamaan itu stres yang kemudian kan menjadi tidak sehat untuk tubuh kita gitu, daripada menghabiskan energi gitu kan. Udah kita lakukan apa sih perubahan yang baru untuk kemajuan dari skillnya kita, seperti itu Pak Abi. Oke, jadi bersyukur itu menjadi satu hal yang kunci ya Mbak Vera ya. Jadi dari bersyukur itu kemudian bisa menolong kita untuk bisa mencari ide baru atau hal baru gitu. Atau hal baru untuk kita berkarya yang tentu saja memang dengan cara seperti ini, zaman seperti ini menuntut metode yang berbeda dari zaman dulu ya. Oke, baik. Menarik sekali Bapak Ibu sekalian yang kita obrolkan di sore hari ini. Jadi nampaknya ya banyak orang, banyak lini. Kalau di Unika ini saja ini ada dari tendik, dosen dan juga dari dekan bahkan begitu. Ternyata semua pihak pun mengalami yang namanya cekot-cekot. Ada pusingnya, ada lelahnya, ada bingungnya, mungkin ada sedihnya. Dan saat-saat itu merupakan saat-saat yang bagus ketika kita tidak mengingkarinya. Ya wes ya, memang pusing. Begitu, tapi dari mengakui itu, mengakui bahwa kita lelah, mengakui bahwa kita capek, kita pusing dengan ini semua, ternyata setelah kita mengakuinya somehow entah bagaimana itu membuat kita lega dan kemudian mungkin tadi menciptakan peluang kita untuk menjadi tapi bersyukur deh kita masih hidup, mungkin juga kita masih diberikan pekerjaan atau banyak sekali hal yang masih kita bisa syukuri, termasuk tadi Bu Maji juga bercerita bahwa justru di masa pandemi ini ada sisi baiknya loh. Ada waktu-waktu yang tadinya kita butuh OTW, istilahnya kalau anak muda ya, butuh perjalanan ke kantor, sekarang kalau bekerja di rumah mungkin tidak butuh OTW. Jadi waktu untuk OTW itu bisa dipakai untuk mungkin menyeduh teh kalau saya, atau mungkin ngarang kolom di koran begitu, atau melakukan banyak hal lainnya yang lebih produktif. Jadi kita nggak perlu capek-capek OTW, tapi kita juga bisa produktif di hal lain begitu ya. Tadi Ibu Maci, Pak Tarigan dan juga Mbak Vera begitu. Jadi ada hal-hal banyak sekali yang bisa kita lakukan dan itu luar biasa sekali. Kita bisa bersyukur dan bisa mencari ide baru. Jadi boleh cekot-cekot, tapi kita harus tetap produktif, tetap ceket-ceket gitu ya. Ada saatnya kita cekot-cekot, tidak perlu dihindari. Ya itu memang hal-hal mungkin ada yang tidak menyenangkan, tapi kita harus tetap ceket-ceket. Kita harus tetap move on bagaimanapun. Ya, move on. Wah, setuju ya Pak Tarigan ya. Setuju kita banget. Harus move on. Oke. Ya itu dia, dan ya hal seperti ini nampaknya juga dialami oleh orang-orang, bukan hanya kita tapi juga banyak orang di luar sana. Dan itu juga menimbulkan mungkin ya secara manusiawi kelegaan tertentu ya, seperti tadi cerita bahwa saya jadi ingat dari ceritanya tadi Bapak Ibu sekalian bahwa saya dulu pernah loh Bapak Ibu, waktu saya sekolah saya punya nilai 5. Saya tertimpa sial gitu ya. Saya punya nilai 5. Saya sedih sekali. Tapi setelah itu nggak lama kemudian saya tahu teman saya sebangku dengan saya nilainya 4. Saya nggak jadi sedih loh setelah itu loh. Jadi seneng, wah ternyata ada yang lebih jelek dari saya. Dan bahkan saya bisa jadi orang yang bijaksana. Temanku, udah nggak apa-apa. Besok kalau Renidi belajar sama aku, kita belajar bareng. Wah, jadi nampaknya kita perlu sadar bahwa penderitaan ini bukan hanya Anda, bukan hanya satu orang gitu, tapi ini kita semua kok. Betul. Kita perlu akui itu. Lebih kan kalau kita jadi terus bersinergi satu sama yang lain begitu, Pak. Nah, dan justru ketika kita mengakui kita nggak baik-baik saja, rekan kita pun begitu, itu membuka jalan kita untuk bersinergi. Jadi kita bisa lebih ceket-ceket meskipun kita juga pernah cekot-cekot. Jadi kita tetap harus semangat. Terima kasih sekali sharingnya
sore hari ini, kalau di sini waktu teks sore, nah nanti nontonnya kapan nggak tahu gitu ya, mungkin malam gitu kan. Oke, tapi iya, satu insight yang luar biasa yang minimal saya sebagai dosen muda, sebagai seorang muda yang boleh belajar dari Pak Deta Rigan, dari Mbak Vera, dan juga dari Ibu Maci, bahwa semua orang bisa cekak-cekak. Orang-orang luar biasa seperti panjenengan-panjenengan yang boleh satu frame dengan saya ini pun pernah cekot-cekot. Jadi kalau saya suatu hari nanti merasa cekot-cekot, merasa pusing, berarti that's normal. Itu hal yang oke-oke saja. Yang penting dari cekot-cekot itu kita harus tetap cekat-cekat. Setuju ya Bapak Ibu ya? Wah, terima kasih sekali. Insight yang luar biasa. Sebelum selesai boleh nggak? Gimana Pak De? Ada tiga kata kunci tentang cekat-cekat. Oke, gimana itu Pak De? Satu gini. Ini saya ngelupa sih ngomongnya siapa ini. Jadi gini, yang paling penting itu adalah tidak perlu orang itu pintar sekali, tidak perlu orang itu kaya sekali. Melihat perubahan ini tidak perlu orang yang kuat, tapi yang penting adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk berubah diri, beradaptasi, berdamai tentang perubahan dan sebagainya. Itu salah satu cara kita bisa sukses. Yang kedua, cara kita itu bisa berubah dan sukses, kita berani jatuh. Belajar bersepeda, kalau tidak jatuh, tidak bisa bersepeda. Kalau takut jatuh. Artinya jatuh itu penting gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ini, saya ingat nonton filmnya Jurassic Park, tahu ya? Itu ada satu kalimat penting gitu ya dari ahli filsafat. Kehidupan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi jangan khawatir, kita itu kan bergerak maju. Karena dia selalu mencari jalannya sendiri. Tidak pernah berhenti. Itu saja bagi saya. Luar biasa. Saya mau kasih tepuk tangan dulu untuk kata-kata penutup dari Pak Deta Rigan. Habis ini Bu Maci dan juga Mbak Vera akan memberikan kata penutupan juga. Tapi saya mengingat dengan betul bahwa ada 3 poin. Yang pertama adalah, yang penting adalah berani untuk berubah, mau berubah, beradaptasi. Yang kedua, tidak takut jatuh. Dan yang ketiga adalah tidak perlu khawatir karena kehidupan ini akan menemukan jalannya sendiri. Terima kasih Pak Deta Rigan. Nah, Mbak Vera, apa nih pesan penutup dari Mbak Vera? Ya, silakan Mbak Vera. Kalau dari saya tadi di awal sudah saya singgung, intinya seperti yang pernah ini saya kutip dari arahan Uskup Agung Semarang itu, Monsignor Rubi ya. Jadi ya kita tetap menjadi pribadi yang transformatif, terbuka untuk segala perubahan yang ada. Kita siap untuk diubah, kemudian siap berubah dan siap untuk mengubah begitu. Jadi akan menjadi satu perubahan yang begitu luar biasa pasti. Luar biasa, jadi pribadi yang transformatif. Itu yang penting kita miliki saat ini begitu ya. Ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Tari, kayaknya ada kemauan gitu. Yang penting ada kemauan dari kita. Terima kasih luar biasa. Jangan dipikir ya. Untuk berubah jangan dipikir, tapi dilakukan. Langsung lakukan gitu ya, jangan dipikir nggak dilakukan, bodoh baik. Baik. Itu malah tambah cekak-cekot itu. Nggak bersegera ya, nggak cekak-cekot, cuma dipikir-pikir cekot-cekot terus gitu. Baik. Iya, Ibu Maci. Mari Ibu Maci, ada kata-kata penutup dari Ibu Maci? Saya kok suruh ngomong kata-kata bijaksana kok kayaknya susah banget ya. Tapi kalau saya begini, kalau saya sharing sama teman itu saya pikir penting ya. Maksudnya artinya gini, kalau saya di aras pimpinan itu, jadi saya berusaha untuk tidak membuat keputusan tunggal. Maksudnya keputusan saya sendiri. Tapi saya selalu men-sharingkannya, menanyakan pendapat orang lain. Sehingga keputusan itu lebih keputusan kolektif. Karena kan misalnya gini, beberapa orang yang sama-sama tidak tahu berkumpul, siapa tahu bisa jadi solusi yang lebih baik daripada saya putuskan sendiri nanti salah sama sekali, kita bingung sendiri. Jadi menurut saya ya solusinya ketika memang saat kita tidak tahu kita harus berbuat apa karena berbagai macam kondisi ya saat ini, maka kita share sama teman ya, berbagi, bertanya ya, tidak
tidak perlu malu saya pikir ya bertanya pada siapapun, entah itu sama rekan pimpinan atau pendidik ya, sama sama mahasiswa pun ya. Jadi itu sehingga keputusan itu adalah sebuah solusi bersama-sama begitu ya, sebuah solusi yang bisa digunakan untuk kepentingan dan dimanfaatkan bersama. Itu aja sih Pak Ardi dari saya. Terima kasih Ibu Maci. Jadi sharing dan penguatan bersama mungkin teman-teman itu hal yang penting juga untuk membantu kita kemudian bisa bertransformasi, memiliki semangat untuk berubah, dan juga tadi tidak takut untuk jatuh. Itu adalah hal yang menjadi kunci. Terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Ada Mbak Vera dari Tendik, ada Pak Detarigan selaku dosen, dan juga Ibu Maci selaku dosen dan juga Dekan. Terima kasih sekali pembicaraan yang bernes, yang luar biasa. Terima kasih. Pada saat ini, iya. Jadi rekan-rekan semuanya boleh cekot-cekot, pusing, itu boleh. Boleh cekot-cekot. Tapi harus tetap cekat-cekat. Boleh pusing, tapi kita harus tetap bertransformasi, tetap maju. Terima kasih semuanya yang sudah ada di sini, dan sampai ketemu. Ya, kita langsung tutup. Dadah. Sampai ketemu. Terima kasih Pak Abi, Pak Tar. Sponsornya lupa. Acara hari ini tidak mungkin terselenggara dengan baik tanpa sponsor-sponsor berikut ini. Wah, yang pertama, terima kasih sekali dari The Fruits sudah mengirimkan buah-buahan yang segar. Bapak Ibu, Pak Detarigan sudah terima ya atau sudah dimakan? Sudah saya amplop. Oke. Mbak Vera sudah terima, Bu Maci? Sudah. Dan juga selain dari The Fruits, ada juga dari Oleh Semarangan. Wah, oleh Semarangan. Mantap. Sudah diterima. Wah, bahkan sudah habis nih sama Bu Maci nih. Terima kasih sekali untuk sponsor atas supportnya untuk kami saat ini. Dan sebelum ditutup, ada pengumuman apa nih Mbak Vera? Ya, pastinya ada info baik dari Unika, Pak Abi. Jadi untuk Sobat Unika, kalau saya menyebutnya Sobat Unika yang saat ini berencana akan melanjutkan kuliah. Jadi dalam memilih tempat kuliah, jangan hanya didasarkan pada akreditasi dari universitas atau dari program studi itu saja, karena itu tidak menjamin kalian di masa mendatang menjadi orang sukses. Tapi pilihlah tempat kuliah yang memberikan kalian kesempatan untuk berproses dalam bidang akademik, dan yang pasti yang terpenting adalah non akademik, karena akan mengembangkan soft skill kalian. Nah, yang istilahnya value ini yang pasti akan sangat bermanfaat di dunia karir begitu, dan tentu di Unika ada semua kesempatan ini untuk kalian. Dan untuk kabar baiknya bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru masih dibuka hingga 31 Agustus mendatang. 31 Agustus. Ya, melalui pmb.unika.ac.id ada beberapa jalur seleksi yang masih bisa diikuti, dan pastinya masih banyak kesempatan juga untuk bisa mengikuti atau mendapatkan beasiswa-beasiswa yang ada di Unika. Nah, itu aja. Oke. Terima kasih Mbak Vera. Terima kasih juga Pak Detarigan dan juga Bu Maci. Ayo teman-teman calon mahasiswa, boleh cekot-cekot, oke, tapi harus tetap ceket ya, lulus, jangan berhenti terus diam saja main game doang. Ayo tetap kembangkan diri, salah satunya mari bergabung dengan Unika Sugiya Pranata. Iya, sekali lagi boleh cekot-cekot tapi tetap harus ceket. Oke, terima kasih, sampai ketemu, dadah.